Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku, Aldila Kurnia Putri. Udah lama nih ya teman-teman, aku nggak ngonten buat nemenin teman-teman belajar CPNS. Kali ini aku datang lagi nih buat bikin konten yang bisa sedikit membantu teman-teman belajar CPNS buat persiapan tahun 2025 ya teman-teman kalau diadakan lagi. Kalau enggak ya buat tahun 2026. Oke, santai aja. Semua ada rezekinya masing-masing, ada masanya masing-masing. Oke, sebelumnya yang belum kenal aku, kenalin aku Aldila Kurnia Putri. Sekarang PNS di suatu pemerintah kabupaten di Jawa Tengah. Pengadaan CPNS waktu itu tahun 2021, dilantik CPNS 2022, kemudian dilantik PNS tahun 2024. Jadi baru aja tahun kemarin dilantik menjadi PNS. Selama ini udah 2 tahun, hampir 3 tahun jadi abdi negara ya teman-teman. Gimana Mbak rasanya? Rasanya seru karena nggak seperti anggapan orang-orang bahwa PNS itu kerjanya monoton, terus PNS itu toksik, nggak gitu ya teman-teman. Jadi di pemerintahan kita juga bisa mengembangkan diri, terus untuk toksik atau enggaknya, ini juga tergantung pribadi masing-masing. Tergantung pembawaan kita, gimana kita bergaul, gimana kita menempatkan diri, gitu. Kita juga bisa nih yang suka banget mengembangkan diri, kita bisa daftar beasiswa, kita bisa mengembangkan diri dari platform-platform yang udah ada karena sekarang banyak ya yang menyediakan untuk kita mengembangkan diri baik public speaking, coding dan lain-lain. Oke, kita masuk ke sini. Kenapa aku mengawalkan ini? Karena kebanyakan yang baru pertama kali daftar CPNS itu bingung. Dari mana sih Mbak belajarnya? Gitu. Jadi, pemerintah udah bikinin kayak kisi-kisi nih teman-teman, kisi-kisi. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 ini aku ambil yang tahun kemarin. Kita kasih warna merah nih, nomor 321 tahun 2024. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar. SKD ya teman-teman. Jadi tes CPNS itu ada dua jenis, SKD dan SKB. Untuk SKB-nya sendiri ada yang cuman tes doang nih, tes tertulis, ada juga yang wawancara atau tes kebugaran jasmani dan lain-lain. Oke, kita masuk ke sini dulu. Kita langsung aja masuk ke ini, memutuskan. Pertama, seleksi kompetensi dasar SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 meliputi. Jadi, tes SKD CPNS itu terdiri dari yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua, tes intelijensia umum atau TIU. Dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, materi SKD ini ada apa aja sih? Jenis-jenis apa isinya. Yang pertama TWK. TWK nih, tujuannya apa? Untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan yang pertama nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, bela negara dengan tujuan mampu membentuk karakteristik positif melalui pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelima, bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi di soal TWK yang perlu teman-teman pelajarin itu ada 5. Nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Oke? Untuk yang lebih dalam nanti akan aku bahas di video-videoku selanjutnya. Kemudian TIU, apa aja nih yang bakalan keluar TIU? TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal. Kemampuan verbal meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian silogisme dan juga analitis. Jadi di kemampuan verbal yang perlu dipelajarin analogi, silogisme, analitis. Ini nggak sesusah yang tertulis di sini ya teman-teman. Ini nanti ketika udah masuk ke soal, insya Allah akan lebih gampang. Kemudian di TIU juga ada kemampuan numerik, meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Jadi di kemampuan numerik ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Ketiga, kemampuan figural ding yang kita analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Ada ketidaksamaan. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar dan juga serial. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi, di figural ada analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Nah, ini yang perlu dipelajarin teman-teman di soal TIU. Ada kemampuan verbal, ada kemampuan numerik, dan juga kemampuan figural. Oke, nanti yang lebih dalam aku bahas di videoku selanjutnya lah. Nanti kalau bahas semuanya selesainya lama ya. Kemudian TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Ini penting banget dimiliki oleh seorang ASN karena kita banyak berhubungan dengan masyarakat, kita adalah tugasnya melayani masyarakat. Gimana caranya kita melayani masyarakat dengan ramah, walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi ada masalah, ini harus tetap ramah, kelihatan, efektif, dan efisien. Gitu-gitulah teman-teman. Kemudian jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Ini juga penting dilakukan karena kita nggak kerja sendirian. Kita harus berhubungan dengan orang lain. Nggak mungkin di satu dinas tuh nggak ada kerjasamanya dengan dinas lain. Itu nggak mungkin, teman-teman. Pasti ada hubungannya. Baik dengan dinas lain, stakeholder, fakultas, universitas, dan lain sebagainya. Lalu sosial budaya, kemudian teknologi informasi. Nah, ini juga penting banget dimiliki oleh masing-masing individu. Karena menurut pengalamanku kemarin nih teman-teman, begitu aku masuk jadi CPNS dan PNS, itu banyak sekali teknologi baru yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi, aku harus belajar nih, beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru untuk nantinya tuh diterapkan dalam eh, dalam menjalankan pemerintahan di dinasku gitu, di kabupaten. Ini jadi penting dimiliki, harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Harus mau belajar, jangan yang kalau ada teknologi baru, alah males banget belajar teknologi baru, ini pusing, itu nggak bisa ya teman-teman. Harus mau belajar. Kemudian profesionalisme.
Nah, tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kemudian anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Oke, ini TKP ya, TKP, TKP. TKP itu ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Lanjut, ini SKD pada diktum pertama yang tadi aku bacain dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Jadi kalian harus menyelesaikan dalam waktu 100 menit. Harus selesai. Jangan ada yang dikosongin ya teman-teman karena tidak ada nilai negatif. Semuanya dinilai. Kalau teman-teman kosongin itu jawabannya nilainya 0. Jadi sayang aja nih kalau nggak diisi. Kalau nggak tahu jawabannya isi aja sembarang lah. Kemudian nih, keenam, jumlah soal keseluruhan SKD pada diktum pertama adalah 110 butir soal. 110 yang harus dikerjakan dalam waktu 100 menit. Baru selesai. Dengan rincian, TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU 35 butir soal, TKP 45 butir soal. Kalau ada yang nanya nih Mbak Dila waktu itu ngerjain yang mana dulu ya? Aku urut teman-teman. Kerjain TWK, selesai, TIU, dan TKP. Kalau ada jawaban yang aku ragu-ragu, ini aku kosongin dulu, nanti di akhir baru aku baca ulang buat diisi gitu. Nah, pembobotan nilai ini. Yang pertama, soal TIU dan TWK itu jawaban benar dan salah atau tidak menjawab, berarti nilainya 0. Jadi jangan takut salah. Jadi teman-teman yang jadi dikosongin itu jangan, mending diisi semua. Kalau teman-teman nggak tahu jawabannya, itu jawaban yang paling benar. Karena nggak ada nilai negatif. Kemudian untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Jadi nih, misal ada beberapa jawaban kan A dari A sampai dengan E, A, B, C, D, E gitu kan. Nah, misal yang paling benar nih jawabannya yang E. Jadi ketika teman-teman jawab E, maka teman-teman dikasih nilai 5 di soal tersebut. Ketika jawaban teman-teman A, sedangkan A ini yang paling kurang benar, itu dikasih nilai 1. Kemudian yang rada-rada benar gitu, yang rada benar nih, dikasih nilai 3. Misal C jawabannya nilainya 3. Tuh. Jadi ini juga diisi semua ya, jangan sampai dikosongin. Nah, nilai paling tinggi untuk SKD itu adalah 550. Mbak Dila waktu itu nilainya berapa? Aku 453. Ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya teman-teman, standar sih. Alhamdulillah ini bisa ngerjain. Karena waktu itu aku try out itu sampai 80 kali. Jadi aku 80 kali try out buat nyiapin SKD. Nah, nilai tertinggi TWK itu 120, TIU 175, dan TKP 225. Nah, ini ada nilai ambang batasnya, teman. Nilai ambang batas untuk SKD. Jadi minimal nih teman-teman harus dapat nilai berapa di masing-masing eh apa ya namanya soal gitu. TWK nih minimal 5. Jadi percuma teman-teman misal mendapatkan nilai 500, tapi TWK-nya dapat 50. Teman-teman nggak akan lolos.
gagal. Oke, jadi selain mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya, juga harus melewati passing grade untuk TWK 65 di 80 dan juga TKP 166. Oke, itu aja ya teman-teman. Semangat belajar, jangan mudah menyerah karena ketika teman-teman lemes belajarnya, malas belajar, di luaran sana banyak orang-orang yang sedang memperjuangkan hal yang sama. Bahkan perjuangannya lebih keras. Dan juga jangan lupa berdoa, minta doa orang tua, dan doa-doa orang-orang lah dimintain doa semua. Oke, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Semoga bisa membantu teman-teman walaupun sedikit. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.